Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada materi statistika. Kemudian salah satu ukuran pemusatan data diantaranya adalah nilai rata-rata. Nah, rata-rata di sini ada macam-macam, ada rata-rata hitung, kemudian ada juga rata-rata ukur, kemudian ada rata-rata harmonis. Tidak semua data itu dicari rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata hitung. Nah, contoh misalkan ada data seperti ini yang kita cari menggunakan rata-rata harmonis. Budi itu pergi pulang ke suatu tempat dengan berkendara sepeda motor. Kemudian, jika waktu perginya kecepatan yang digunakan adalah 10 km per jam, kemudian Budi pulang dengan kecepatan 20 km per jam, maka berapakah rata-rata dari kecepatan Budi? Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan rata-rata hitung, maka rata-rata hitungnya X bar itu sama dengan kecepatannya adalah 10 km per jam pada saat pergi, ditambah dengan pada saat pulangnya adalah 20 km per jam, kemudian dibagi 2. Sehingga kita dapatkan 30 km per jam dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 15 km per jam. Kalau kita hitung menggunakan rata-rata hitung. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, misalkan jarak yang ditempuh Budi itu misalkan 100 km. Berarti pada saat dia berangkat atau pada saat pergi, waktu tempuhnya itu sama dengan 100 km dibagi dengan 10 km per jam dibagi kecepatannya. Sehingga kita dapatkan waktu tempuhnya sama dengan 10 jam. Kemudian pada saat pulang, tentu jaraknya juga sama, yakni 100 km. Hanya kecepatannya adalah 20 km per jam. Sehingga waktu tempuhnya itu sama dengan 100 dibagi dengan 20, kita dapatkan 5 jam. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 15 jam. Sedangkan jarak tempuhnya pulang pergi, berarti ini sama dengan 200 km. Sehingga rata-rata kecepatannya yang ditempuh oleh Budi berarti sama dengan kecepatannya itu sama dengan jarak yang ditempuh yakni 200 km dibagi dengan waktu tempuhnya adalah 15 jam. Sehingga sama dengan kalau kita bagi 200 dibagi dengan 15, kita bagi dengan 15, ini didapatkan kalikan 10, maka hasilnya adalah 150, sehingga sisanya tinggal 50. Kemudian kita kalikan 3, hasilnya adalah 45, sehingga sisanya 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 13, 5 per 15. 5 per 15, ini kita sederhanakan, sehingga hasilnya adalah sepertiga. Jadi rata-ratanya, rata-rata tempuhnya adalah 13 sepertiga kilometer per jam. Jadi rata-rata sebenarnya bukan 15 km per jam, tetapi 13 sepertiga kilometer per jam. Sehingga kurang tepat kalau kita gunakan rata-rata hitung. Nah, baik, sekarang ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis, misalkan suatu data itu X1 sampai dengan Xn, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn.
maka rata-rata harmonisnya yang disimbolkan dengan H itu sama dengan N dibagi dengan 1/X1 kemudian ditambah 1/X2 ditambah seterusnya sampai dengan 1/Xn. Nah, ini adalah rumus dari rata-rata harmonik. Nah, kita coba kita hitung yang tadi dengan menggunakan rumus ini. Berarti N-nya itu ada 2. Karena kecepatannya adalah 10 km pada saat berangkat, kemudian 20 km per jam pada saat pulang. Sehingga rata-rata harmoniknya itu sama dengan N itu 2, kemudian data yang pertama kecepatannya adalah 10 km per jam, berarti 1/10. Kemudian ditambah dengan pada saat pulang itu 20 km per jam, berarti 1/20. Kemudian kita sederhanakan sehingga menjadi 2 per. Ini harus diubah menjadi 20 penyebutnya, sehingga harus kita kalikan 2, sehingga ini menjadi 2/20. 2/20 ditambah dengan 1/20. Sehingga kita dapatkan 2/3/20. 2 adalah 2/1, pecahan dibagi pecahan bisa diubah menjadi perkalian dengan catatan ya kita balik penyebutnya sehingga menjadi 2/1 yang ini kita balik dikalikan dengan 20/3. Yang kita dapatkan sama dengan 40/3. Nah, 40/3 ini kita hasilkan kalau dibagi maka 1 30, sisanya adalah 10. Kemudian kita kalikan 3 sehingga hasilnya 9, 1. Sehingga sisanya adalah 1 sehingga hasilnya adalah 13, 1/3. Jadi hasilnya adalah 13, 1/3 km per jam. Jadi ketika kita cari menggunakan rata-rata harmonis, hasilnya adalah 13/1 km per jam yang merupakan rata-rata yang memang seharusnya ketika kita cari tadi hasilnya adalah 13/3 km per jam. Bukan yang hasilnya adalah 15 km per jam. Sehingga lebih tepat menggunakan rata-rata harmonik. Jadi tidak semua harus kita hitung rata-ratanya, itu menggunakan rata-rata hitung tergantung dari kondisi permasalahannya. Seperti kecepatan ini tadi, maka ternyata hasilnya yang lebih baik itu adalah menggunakan rata-rata harmonik. Demikian pembahasan kita tentang rata-rata harmonis dan contoh yang mudah-mudahan bisa memahamkan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.